tidak yang mengatakan solusinya apa? Jangan ngomong riba aja. Banyak yang mengatakan begitu. Banyak itu. Artinya dia bukan protes ke saya kan? Protesnya ke siapa? Yang melarang riba itu. Siapa yang melarang riba? Yang di atas. Yang di atas. Iblis saja saat saya lebih baik dari Adam. Bukan dia bantah, dia mempertanyakan loh. Saya lebih baik pada kenapa? Saya harus sujud. Keluar kamu dari sini. Dan kamu kekal di dalam neraka. Kami pertangguhkan kamu. Kami kasih kamu harta. Tapi dari harta itu kamu tidak dapat ketenangan. Dari harta itu kamu tidak dapat kenyamanan. Karena keberkahannya kami cabut. Tapi kamu kekal di dalamnya. Faulaika sahabunar hum fiha khalidun. Itu bunyinya. Makanya kata Rasulullah wajar. Seringan-ringan dari 72 tingkatan dosa riba. Paling ringan bawahnya itu adalah dosanya. Kondisi darurat. Sekarang saya tanya. Berzina dengan ibu di kondisi syahwat kita tinggi. Wah darurat. Boleh tidak? Karena darurat. Daripada saya membunuh cewek itu, lebih baik saya bermain aja dengan ibu saya. Karena darurat. Makanya Rasulullah umpamakan ke ibu. Boleh tidak darurat dengan ibu? Nah, perumpamaan dengan babi. Babi dalam kondisi lapar makan boleh. Benar enggak? Sekarang saya tanya. Perintah ayat itu bunyinya apa? Ketika tidak ada makanan yang dimakan dan itu mengandung nyawa, ancaman nyawa, kamu boleh memakan dengan catatan apa? Kamu tidak punya keinginan sedikit pun di hati kamu untuk memakan itu. Dan makanlah secukupnya hanya untuk melepaskan lapar. Tapi catatannya apa? Tidak punya keinginan untuk memakan itu. Kan begitu? Sekarang saya pinjam bank itu punya keinginan tidak? Minjem. Pasti ada keinginan. Pasti ada keinginan. Darurat tidak. Sedangkan Allah perintahkan tidak punya keinginan sedikit pun untuk memakan itu. Itu darurat. Karena barang itu haram, bolehkan oleh Allah karena kondisi itu dosa, tapi hati kamu menolak. Sekarang aku tanya, kamu menolak? Tidak senang. Bang kamu cair. Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita yang mengajukan itu siapa? Berarti yang punya keinginan siapa? Ya tidak ada alasan. Makanya dosa riba itu bukan hanya setara dengan orang berzina, tapi setara dengan 34 pelacur. Nauzubillah. Tapi gitu. Hadis ini. Lalu kita ngomong dari mana? Itu hadis, bukan khilafiyah. Khilafiyah itu terkait kalau tidak ada dalil dan masih umum. Al-Quran jelas sampai Allah itu mengatakan perang, sampai Allah mengancam faulaika sabun nar, berhenti, tinggalkan dari sisa-sisa, sampai Rasulullah itu jelas riba itu apa, konteksnya jelas. Benar gak? Sampai ancaman dosanya jelas. Apalagi yang khilafiyah. Barang riba pun Rasulullah jelaskan ada 6 barang riba itu. Nah terkait dengan 6 barang ini berlaku hukum riba. Di luar itu boleh. Kenapa berlaku hukum riba? Terkait apa? Terkait jual beli dan hutang piutang serta tukar menukar. Dengan 6 barang ini berlaku hukum riba. Bukan seluruhnya. Kamu jangan bicara riba, tidak segalanya riba. Memang benar, riba itu hanya 6 barang ini saja. Betul kata orang-orang banyak. Wah, dikit-dikit riba. Macam mana hidup? Enggak. Terkait 6 barang ini, kata Rasulullah, yang riba. Yang lain boleh. Yang 6 ini hadis sahih kok. Tidak perlu khilafiyah. 6 barang ini berlaku hukum riba terkait kita tukar menukar dan pinjam meminjam. Tidak boleh ambil manfaat karena ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini orang butuh. Saat orang butuh itu kalau ngutang kira-kira kamu ambil manfaat, maka dalam Islam sangat indah karena ini kebutuhan pokok manusia. Tidak boleh kami berarti orang itu betul-betul butuh makan. Orang itu betul-betul untuk
Biaya anak sekolah. Jangan kamu ambil manfaat sedikit pun, kata Allah. Selama kamu memberikan pinjaman kepada mereka, kata Allah, kami nilai ibadahnya itu sama dengan kamu sedekah. Selama dia pinjam sampai dia kembalikan. Bener gak hadisnya gitu? Ustaz? Ya benar. Indah sih sebenarnya dalam Islam itu. Berarti orang pinjam berutang itu butuh gak kira-kira? Betul. Kalau orang butuh berarti apa? Sama sedekah berarti. Sedekah. Jangan kamu ambil keuntungan di saat orang butuh. Sedekah itu berapa? Nah, karena ini sudah tersistem, bener gak? Sudah tersistem. Dan ini tidak ada larangan dalam hukum-hukum negara. Tidak ada melarang, bener gak? Dihalalkan dia dalam negara. Maka tidak ada yang bisa menahan ini. Maka Allah langsung menyatakan perang. Karena negara tidak bisa. Karena personal tidak bisa. Masyarakat tidak bisa. Karena ini dihalalkan. Maka Allah langsung menyatakan perang. Karena kalian tidak mau. Ini gitu. Makanya syarat menjadi pengusaha muslim bagi saya, kartu mati, niatan diri. Loh gimana kita mau maju? Biarin tertati-tati. Tapi posisi kita tumbuh. Walaupun seperti keong berjalan pun, tapi posisi maju tidak. Walaupun tertati. Tapi yang ini maju. Tapi sebenarnya dia mundur berjalannya. Habis lagi, maju lagi, pinjam lagi, mundur lagi. Nanti posisi ketemu enggak? Dia mundur nih. Kita walaupun pelan seperti keong, maju terus. Maju terus. Wah, caro kita coba saya biarin. Kita maju terus seperti keong. Ketemu enggak kira-kira posisinya? Ketemu. Endingnya nanti 10 tahun berikutnya keong di depan. Keong di depan. Wasta'inu bis-sabri. Sabar aja sholatnya. Wah, sabar ada batas. Kalau ada batasnya bukan sabar. Karena sabar tidak berbatas sampai datangnya pertolongan Allah menentukan kamu berhasil. Karena orang muslim itu rezeki ecek-eceknya bukan di dunia. Rezekinya di mana? Di langit. Itu yang Allah kasihkan, maka Allah paksa, Allah ancam dengan neraka itu sebenarnya. Allah tuh mau ngasih. Tapi selama ini terhalang oleh dosa-dosa. Ngasih supaya kamu tuh jangan mati-matian siang malam di pasar. Karena kamu ada ibadah, ada segala macam. Allah mau ngasih sesuatu yang tidak perlu kamu repot sebagaimana mereka itu. Persoalan kita yang gaduh-gaduh. Muslim iyo, maksiat iyo. Gimana? Ibarat air, ibarat matahari. Allah tuh mau ngasih rahmat. Kita menutupi matahari itu. Dengan apa? Dengan dosa yang kita miliki. Padahal maka kita sering berkicau, saya sholat ini, ngapa rezeki saya seret ya? Gitu. Dari situlah saya dakwah. Orang mau ngomong apa biarin. Saya ya Allah tunjukkan bahwa 2 tahun 3 tahun ke depan saya akan menjadi pengusaha bahan bangunan yang tersukses. Sombong itu kalau saya mengandalkan diri. Karena saya yakin, wong gudang semen aja Allah yang kasih ke Cina itu. Kata siapa mereka usaha sendiri? Siapa yang ngasih? Mereka punya gudang, punya pabrik semen tuh. Siapa yang ngasih kira-kira? Persoalan kita pantas tidak dikasih oleh Allah. Oleh sebab itu, kita memantaskan kepada zat pemilik rezeki. Supaya apa? Allah maukan ayatnya begini. Kami wariskan. Allah mau wariskan. Makanya sampai nunggu ratusan tahun, ribuan tahun. Sampai Al-Ayyubi. Siapa yang? Al-Fatih. Fatih. Padahal kurang apa itu Imam Malik. Padahal kurang apa itu Imam Syafi'i. Tapi tidak menunggu seorang pejuang. Sekarang ini pejuang ekonomi itu yang mana? Yang bebas dari riba. Wah, saya harus menjadi pengusaha. Syarat untuk merebut ekonomi di negara kita ini. Demi Allah. Karena itu Quran yang ngomong. Jangan pakai riba. Kalau itu Allah musnahkan. Jangan kan, wah saya kan punya musuh kita supaya gagah. Enggak. Makan kita muslim sendiri. Allah percepat musnahnya. Kenapa? Kamu muslim tapi kamu tidak menurut perintah Allah. Dengan alasan, ya kalau kita riba macam mana? Loh, yang kamu tantang itu Allah. Kamu nantang perang. Bukan apa garonya 206 208. Tantang perang. Melawan apa? Nah, maksudnya bilang posisi perang itu di mana posisi kita ini? Yang memerangi Allah
Yang menonton kayak cuek bebek lah yang gue pikirin riba, atau bergabung Dengan yang diperangi. posisi kita milih yang mana? Saya memilih bergabung. Alhamdulillah saya bentuk komunitas. Alhamdulillah sekarang banyak yang Pak Edi lah gabung juga sekarang. Pak Edi Edi. Sugiarto. Pak Edi itu saat pertama itu beliau menyuruh saya ngisi tauji tentang riba di rumah beliau. Beliau kumpulkan karena beliau Pak RT, beliau kumpulkan warga. Saya cerita terkait dengan secara ilmiah loh, bukan dengan hadis ayat. Wah ini haram ini Anda. Saya terkait dengan ilmiah fakta, iya kan? Fakta-fakta ilmiah. Sama dengan saya tidak bicara tentang langsung riba haram, tapi saya bicara tentang gimana skema riba menghancurkan usaha, ya kan gitu. Saya apa seperti itu dengan logika. Saya bicara di situ. Akhirnya apa? Selesai saya ceramah di situ, Pak Edi ngomong dengan warga. Memang dalam ini kita katanya dia paham dengan agama, tapi terkait dengan riba dia baru paham. Bukan apa di Jawa nih. Justru setelah itu dia baru ditinggalkan semuanya. Mobilnya jual Ya. juga sekarang. Akhirnya dia pamit dengan warga, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin besok saya jual, ada merek rumah ini. Mungkin saya jual rumah ini. Minggu-minggu berikutnya dia jual rumah, mobil. Dan dia suami istri, subhanallah. Dan sampai sekarang beliau menjadi aktivis pembela riba. Sekarang ini beliau mendampingi pengusaha-pengusaha anti riba di Solo, di Klaten, di Bogor, termasuk di Bengkulu. Besok dia mengajukan gugatan terkait membantu mengadvokasi Ibu Erni, mantan kepala cabang BRI, sudah hijrah riba, berhenti, resign, sama Yosi. Setelah besok tadi dia WA nih, sedang pertemuan. Yosi mana? Pegawai Pemprov. Beliau malam tadi habis ibu dari sini, kemudian beliau bertemu dengan Pak Edi, dan Pak Edi terkait dengan fundamennya alhamdulillah beliau arahkan ke saya kan, tapi terkait dengan apa yang beliau sampaikan, advokasi barusan dia. Jadi tidak perlu bayar. Dan pengalaman istrinya, sekarang istrinya lagi di sini untuk membantu mereka. Sebagai seorang hakim, gimana mindset hakim terkait, kalau sekarang ada gugatan sederhana namanya, kayak dengan penyelesaian soal. Makanya dalam komunitas saya yang saya bentuk itu bukan hanya gimana kita meninggalkan riba, tapi cara menyelesaikan hutang dan riba gimana. Itu ya saya. Gimana sih menyelesaikan hutang-hutang riba? Soal bukan hanya itu. Bahkan dalam komunitas kita bangun gimana melejitkan usaha. Ya selama oriented ya ada dunia, tapi oriented sekarang ini kenapa? Kita harus kebut. Tapi yang faktor pertama itu kikis, Mbak. Maka alhamdulillah hampir 400 orang sekarang ini sudah pada hijrah, termasuk Kirwan Hartoni itu. Ya? Sampai julukannya saya juluki mualaf. Karena dulu beliau itu tidak kenal agama, sholat juga jarang. Oh, bukan ikut tablik itu? Ikut tablik itu kan saat-saat ini aja. Karena beliau butuh ilmu. Karena beliau sangat awam sekali ilmunya terkait dengan agama. Maka saya juluki dia mualaf itu kan gitu. Tapi subhanallah begitu dia hijrah, dia paham, dia tinggalkan semuanya. Mau orang ambil itu perumahannya, ambil. Mau orang sita itu rumahnya, berapa kali lelang itu, dia ikhlas. Tapi ternyata Allah belum izinkan itu barang itu hilang. Bahkan Allah mudahkan urusannya. Nah, pengalaman-pengalaman ini banyak dialami oleh ratusan dari orang-orang hijrah ini. Subhanallah, ada yang jual rumah untuk misalkan Ibu Yosi misalnya. Beliau dikenal sebagai seorang PNS, juga sebagai seorang pengusaha sukses. Punya ruko. Bukannya yang punya ruko di danau itu, bukan? Bukan, ruko drama mobil. Alat-alat kesehatan. Sekarang coach diet kayak ini. Herbal Life ya. Awalnya ini. Sekarang begitu beliau tersentuh, subhanallah, ruko dijual. Bagaimana? Oh, ruko udah dijual, alhamdulillah. Rumah udah dijual.
mobil Seat itu udah dijual, udah sekarang ke motor. Takut tuh. Alhamdulillah kemarin anaknya mau masuk UI sama Unsri tanpa tes. Allah ganti hal seperti itu. Dan sekarang beliau menemani saya berdakwah kayak riba. Beliau menjadi operator bersama Marseno kan. Yang kawan kita cuma Marseno. Dia bisa. Yang lain masih berat. Soalnya. Dan alhamdulillah mantan bank, mantan leasing, termasuk Jimmy Morsa yang Jimmy Morsa, Karangbungo. Ya, beliau kan mantan leasing dulu. Ya. Subhanallah, boleh tanya sama beliau, saksi. Banyak pengusaha-pengusaha mantan cabang BPD Benteng ini yang sekarang jual sapu di Sipang, Pagar Bawah. Kemudian banyak sih, saya tidak ingat, tidak pernah terlalu ini ya. Ternyata memang betul, walaupun kadang-kadang ustadz ilmu agamanya mungkin ini ya, ketika saya ceritakan tentang secara ilmiah itu tentang riba, beberapa malam yang lalu saya sebut nama ustadz lah, cukup dikenal sama istrinya di sini. Sebelum itu ada yang saya ceritakan tadi sebelum itu kan. Karena beliau kejut juga ketika dia mendengar faktanya begitu. Sekarang begini, sebuah ketentuan Allah sudah tetapkan. Akhir dari riba itu apa? Tadi Mati. Nah, bukan mati. Beda, mati itu nyawa loh. Kalau musnah itu berarti yang kita miliki kan. Sama saya ngomong polanya dengan matahari. Saat kita fokus dengan matahari, seolah-olah tidak bergerak. Sedikit pun tidak bergerak matahari. Lengah sedikit, tiba-tiba sudah di situ. Lengah sedikit, tiba-tiba sudah tenggelam. Tetap ramah. Kemana duit selama ini? Kemana ya selama ini? Tapi tidak ada bisa berbuat apa lagi. Loh, dia kan kemarin sampai Allah 90 tahun berjaya. Justru itu yang lebih parah. Lampau sakitnya berarti itu. Bukan prestis kita selama ini dianggap orang wah. Di saat sudah tua, tidak punya apa-apa, kemampuan hebat kita hilang lagi, mulai persoalan banyak. Utang loh. Kita udah ada kuat lagi. Anak-anak itu udah dianggap orang hebat, tiba-tiba kira-kira jatuh di saat kita pernah puncak sampai puluhan tahun, untuk jatuh lebih sakit tak kira-kira? Dibandingkan kalau jatuh pas naik semeter, nah, jatuh masih kalau di atas. Kalau sudah di atas, seperti saya sudah jadi waka, sudah jadi jatuhnya sakit betul. Oke lah, misalnya Pak Indra bangkrut dari kuliner itu, masih enak karena badan ikhtiar untuk melakukan kegiatan geliat itu kan badan masih bisa untuk bangkit, benar gak? Tapi di saat ini anak-anak, karena kita manja dengan segala macam, jatuh. Saya bukan Allah kalau saya bohong. Waktu saya latihan di di Bogor, pengusahaan pergi, cerita mereka itu subhanallah. Saya menemukan di situlah saya betul-betul menemukan, termasuk siapa kembali ke titik nol itu? Sugiarto siapa? Lupa. Ya, kembali ke titik nol itu yang lebih baik. Itu ada foto saya, sekamar dengan saya, sama-sama. Jadi saya menemukan orang-orang yang bangkit dengan motivasi untuk menjadi pengusaha muslim, kemudian mereka meninggalkan ibadah dan berdakwah. Sekarang mereka sudah sukses. Yang capaiannya itu tidak bisa besar. Martabak Hawaii, aplikasi tiket ekstra itu sangat akrab dengan saya. Kemudian Tajudin di Jogja itu banyak saya mengenal pengusaha yang jadi mereka kisah, termasuk salah satunya orang Bengkulu yang berhasil, alhamdulillah saya ajak
kemudian hijrah, dan kemudian sekarang ini bangkit lagi setelah jatuh. Siapa? Inga Yen. Semua? Inga Yen. Nyayat. Istrinya Mas Amin. Gitu ya. Smart bangkrut yang mana itu di Surabaya itu? Dengan Mas Amin cerai. Itu karena bank itu. Utang hampir 20 miliar. Kan sempat ikut waktu di Santikalo kan? 20-an miliar dia punya utang. Karena pilkada kalah. Mas Amin calon waktu itu DPR RI. Kalah. Sampai di beliau cerita itu rumah tangga pun berantakan. Itu di proyek Yeni Puspita ya? Rumah tangga pun berantakan. Mereka mau saya bersama dia. Beliau cerita. Ini nangis. Subhanallah sekarang. Bangkit. Dan satu persatu persoalannya udah mulai. Dia cerita ke saya waktu terakhir kemarin saya ketemu di Bogor tuh. Beliau telepon saya. Mas, yuk kita ngobrol dulu. Dia selalu bawa ajudan dia kan sekarang. Dia kan ketua Kadin sekarang. Itu ya? Di Surabaya. Sekarang pun terpilih lagi jadi anggota dewan. Oh itu? DPKS? Kalau PKS apa ini kan? Malam sih. Ya kan itu. Tapi ada di YouTube-nya ada beliau. Testimoni beliau. Di YouTube. Siapa namanya? Kadin Surabaya apa ya? MTR Kadin Surabaya. Beliau. Subhanallah. Sampai di sini sebenarnya lanjutan aja. Dia mau ikut kedua berapa kali aja dia ke sini masih aja. Dia sudah ikut. Nah, Pak Edi akhirnya ikut. Pak Edi ada acara di Batam. Seminar. Ikut ya? Ikutlah beliau. Nah, situ menguatkan beliau. Sampai sekarang, subhanallah beliau. Lihatnya. Mobil beliau juga. Kan? Tapi itulah katanya, saya umur baru sekarang dia merasa kenyamanan, anak-anaknya pun begitu. Yang selama ini, mohon maaf, bahasa itu bukan hampir semuanya anak-anak yang dulu jauh dari keluarga, sekarang anak-anak. Contohnya si mantan kepala cabang BPD yang di Jakarta itu, Pak Suwardi. Sampai beliau itu menangis tidak punya apa-apa lagi untuk menyuarakan anak. Beliau kira dan mereka bersumpah betul-betul beliau subhanallah. Dan beliau ridho. Sampai beliau itu jual mie di depan 5225. Ada mobil antik. Ada kan? Jual kaki limo. Jual mie. Mantan kepala cabang BPD Jakarta loh. Biasa main golf. Dan kepala cabang BPD Jakarta. Masih muda. Berhenti. Tapi dengan kesabaran, dengan kesabaran. Sekarang subhanallah, beliau menjadi Pak Cabang apa di Kalimantan apa di mana ya? Panggil. Dari mana? Dari kawan-kawan hijrah ini enggak? Ayo, sana ada. Dosa rekamannya sekali ya kan? Dari rekaman enggak? Hah? Dari rekaman enggak? Rekam itu. Jadi